Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kristanto Aris Pambudi dengan NIM E100211127 dari Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait profil Kabupaten Bekasi yang terdiri dari berbagai macam aspek ataupun kondisi, seperti kondisi geografis, kondisi tanah, kondisi geologi, dan sebagainya. Yang pertama, kondisi geografis. Secara astronomis, Kabupaten Bekasi berada pada posisi 6 derajat 10 menit 53 detik lintang selatan sampai 6 derajat 30 menit 6 detik lintang selatan dan 106 derajat 48 menit 28 detik bujur timur sampai 107 derajat 27 menit 29 detik bujur timur. Batas administrasi dari Kabupaten Bekasi yaitu pada bagian utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa, pada bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor, pada bagian barat berbatasan dengan Kota Jakarta Utara dan Kota Bekasi, dan pada bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Karawang. Kabupaten Bekasi terdiri dari 23 kecamatan dengan luas wilayah sebesar 1.277,88 km persegi. Kecamatan dengan luas terluas yaitu Kecamatan Muara Gembong dengan luas 140,09 km persegi. Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Kedungwaringin dengan luas 31,53 km persegi. Untuk secara lengkapnya dapat dilihat pada peta administrasi Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat di sebelah kanan ini. Yang kedua, kondisi iklim dan topografi. Iklim yang terdapat di Kabupaten Bekasi termasuk dalam iklim tropis dan berdasarkan Dr. Vladimir Koppen, Kabupaten Bekasi termasuk dalam iklim jenis AM, yaitu iklim yang memiliki musim keringnya hanya sebentar atau didominasi oleh musim hujan. Suhu udara yang terjadi di Kabupaten Bekasi berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius dengan suhu rata-rata sebesar 26,5 derajat Celcius. Curah hujan tertinggi dan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari dengan curah hujan sebesar 339 mm dan terjadi hujan sebanyak 21 hari. Berdasarkan sebaran curah hujan bulanan rata-rata, terlihat bahwa bulan-bulan basah atau curah hujan lebih dari 100 mm per bulan terjadi pada bulan Januari sampai Mei dan bulan Oktober sampai Desember. Sedangkan bulan-bulan kering atau curah hujan kurang dari 100 mm per bulan terjadi pada bulan Juni sampai September. Untuk cuaca seperti temperatur dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan ini. Curah hujan di wilayah hulu Kabupaten Bekasi pada umumnya tinggi. Berdasarkan hasil perhitungan curah hujan rata-rata bulanan ataupun tahunan, tingkat curah hujan wilayah hulu rata-rata lebih besar dari daerah hilir das yang melewati wilayah Kabupaten Bekasi. Tingginya curah hujan di wilayah hulu dibandingkan dengan wilayah lain atau tengah dan hilir disebabkan oleh faktor topografi yang berupa perbukitan hingga bergelombang dengan elevasi dari lokasi hulu sungai yang tinggi. Faktor elevasi dan topografi sangat berpengaruh pada pembentukan hujan, di mana pada daerah dengan topografi perbukitan dengan elevasi yang tinggi memiliki potensi terjadinya hujan yang lebih intensif dibanding wilayah lain yang memiliki ketinggian lebih rendah. Topografi Kabupaten Bekasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu dataran rendah yang meliputi sebagian wilayah bagian utara dan dataran bergelombang di wilayah bagian selatan. Ketinggian lokasinya yaitu antara 6 sampai 115 meter dengan kemiringan 0 sampai 25 derajat. Kondisi geologi. Berdasarkan peta geologi Lembar Karawang Laut Jawa, Kabupaten Bekasi terdapat 4 macam formasi geologi. Di antaranya yaitu yang pertama endapan rawa atau dengan simbol KSD terdiri dari lempung humusan, lempung gambutan, lanau, dan lapisan tipis gambut. Yang kedua, endapan laut dangkal atau KMD terdiri dari perselingan pasir, lanau, lempung, dan lapisan tipis tuff mengandung cangkang kerang dan foraminifera.
Yang ketiga, endapan Sungai Muda atau KIA terdiri dari pasir, lumpur, kerikil, dan kerakal. Dan yang keempat, endapan dataran banjir atau KIAF terdiri dari pasir lempungan, lempung pasiran, lempung humusan, atau gambutan. Berdasarkan struktur geologinya, Kabupaten Bekasi tersusun oleh beberapa formasi, di antaranya yaitu Formasi Parigi, Formasi Subang, Formasi Cihoe, Endapan Pantai, Satuan Batu Pasir dan Batu Lanau, Satuan Batuan Batu Pasir, Tufan dan Konglomerat, Endapan Alluvium, dan Endapan Rawa. Untuk penjelasannya dapat dilihat pada bagian berikut ini. Yang keempat, kondisi geomorfologi. Morfologi regional kawasan Kabupaten Bekasi terletak pada zona dataran pantai utara. Morfologi Kabupaten Bekasi terdiri dari dua bagian, yaitu morfologi dataran rendah di sebagian daerah utara dan morfologi bergelombang di daerah selatan. Ketinggian rata-rata Kabupaten Bekasi yaitu antara 6 sampai 115 meter di atas muka air laut dengan kemiringan antara 0 sampai 25 derajat. 72% dari wilayah Kabupaten Bekasi terletak di ketinggian 0 sampai 25 meter di atas permukaan laut. Kondisi geomorfologi di Kabupaten Bekasi secara umum atau sebagian besarnya diliputi oleh endapan berumur kuarter dan sebagian kecil lainnya berumur tersier. Yang kelima, kondisi tanah dan hidrologi. Wilayah Kabupaten Bekasi mempunyai bentuk permukaan tanah yang berbeda antara wilayah sebelah selatan dan wilayah sebelah utara. Morfologi atau bentuk muka tanah di wilayah selatan di antara sisi daerah rendahnya terbentuk jalur rendah tempat mengalirnya air permukaan yang kita sebut kali atau sungai. Daerah dengan kondisi tanah yang lebih tinggi dapat berbentuk datar untuk daerah permukiman atau perumahan. Kondisi hidrologi di wilayah Kabupaten Bekasi dipengaruhi oleh wilayah sebelah hulunya, mulai dari wilayah Baupuncur, lalu melewati wilayah Kabupaten Bogor, dan akhirnya sampai atau masuk wilayah Kabupaten Bekasi. Berdasarkan kondisi penggunaan lahan dan morfologinya, wilayah Baupuncur tergolong pada wilayah zona resapan air yang menopang sumber daya air bagi beberapa wilayah, salah satunya adalah Kabupaten Bekasi. Kondisi air tanah yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi sebagian besar merupakan air tanah dangkal yang berada pada kedalaman 5 sampai 25 meter dari permukaan tanah. Sedangkan air tanah dalam pada umumnya didapat pada kedalaman antara 90 sampai 200 meter. Yang keenam, kondisi sosial. Jumlah penduduk Kabupaten Bekasi tahun 2020 menurut PPS Kabupaten Bekasi yaitu sebanyak 3.113.017 penduduk dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 2.444 jiwa per kilometer persegi. Wilayah yang paling padat penduduknya yaitu Kecamatan Tambun Selatan dengan 10.001 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan yang paling rendah kepadatannya adalah Kecamatan Muara Gembong dengan 288 jiwa per kilometer persegi. Kabupaten Bekasi juga sedang masuk dalam bonus demografi, yaitu jumlah penduduk dengan usia produktif atau angkatan kerja lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif atau bukan angkatan kerja. Jumlah penduduk dengan angkatan kerja yaitu sebanyak 1.840.666 orang, sedangkan jumlah penduduk bukan angkatan kerja sebanyak 1.025.012 orang. Data penduduk menurut agama. Agama Islam merupakan agama yang paling banyak di Kabupaten Bekasi dengan jumlah sebanyak 2.536.466 penduduk dengan 1.466 masjid dan 1.571 musola. Selanjutnya agama Hindu sebanyak 1.662 penduduk dengan pura sebanyak 3. Selanjutnya agama Kristen Protestan sebanyak 90.750 penduduk dan agama Kristen Katolik sebanyak 24.812 penduduk dengan gereja yaitu gereja Protestan dan Katolik sebanyak 44. Selanjutnya agama Buddha dengan jumlah sebanyak 12.978 penduduk dengan 13 wihara dan kepercayaan lain sebanyak 491 penduduk.
Jumlah fasilitas pendidikan di Kabupaten Bekasi diantaranya itu sekolah dasar sebanyak 187 sekolah, sekolah menengah pertama sebanyak 155 sekolah, sekolah menengah atas sebanyak 104 sekolah, sekolah menengah kejuruan sebanyak 115 sekolah, dan perguruan tinggi sebanyak 23. Untuk jumlah fasilitas kesehatannya yaitu rumah sakit sebanyak 37, rumah sakit bersalin sebanyak 19, poliklinik sebanyak 156, puskesmas sebanyak 47, puskesmas pembantu sebanyak 61, dan apotek sebanyak 87. Yang ketujuh, kondisi budaya. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten Bekasi terdiri dari berbagai macam suku, dan suku yang dominan diantaranya itu suku Sunda, suku Betawi, dan suku Jawa Banten. Untuk bahasa yang terdapat di Kabupaten Bekasi, karena tiga suku tersebut yang dominan, maka terdapat beberapa daerah yang menggunakan bahasa Sunda, bahasa Betawi, dan bahasa Jawa. Tetapi pada umumnya di Kabupaten Bekasi untuk sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia. Untuk kesenian tradisionalnya terdapat berbagai macam, diantaranya yaitu wayang kulit Bekasi, wayang golek Bekasi, tanjidor, gambang kromong, ujungan, dan tari topeng Bekasi. Yang kedelapan, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi di Kabupaten Bekasi dapat dilihat dari persentase atau jumlah penduduk miskinnya. Pada tahun 2015, persentase penduduk miskin yaitu sebesar 5,27%, sedangkan yang terendah terdapat pada tahun 2019 dengan persentase penduduk miskin sebesar 4,01%. Pada gambar sebelah kanan dapat dilihat grafik penduduk miskin. Penduduk miskin terbanyak terdapat pada tahun 2015 dengan jumlah sebanyak 169.200 orang, dan yang terendah terdapat pada tahun 2019 dengan jumlah sebanyak 149.400 orang. Dari grafik tersebut, dari tahun 2015 hingga tahun 2019, grafik tersebut menurun. Hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan di bidang ekonomi di Kabupaten Bekasi. Yang kedelapan, kondisi pariwisata. Di Kabupaten Bekasi terdapat berbagai macam objek wisata, baik itu objek wisata alam, objek wisata budaya, ataupun objek wisata buatan. Objek wisata alam diantaranya Pantai Muara Beting dan Curug Parigi. Objek wisata budaya diantaranya Gedung Juang Bekasi dan Vihara Dharmajaya. Dan objek wisata buatan yaitu Go West Water Park dan Snow World International Revoton. Dan masih banyak lagi objek wisata yang terdapat di Kabupaten Bekasi. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan pada presentasi kali ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait profil Kabupaten Bekasi. Terima kasih.